Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sepuh ing batin, enom ing lahir, kasupada nikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sapor dulu ya, biar tidak terlihat seperti ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari saya dapat rezeki berupa makanan jajan-jajan dari tamu saya pagi-pagi hari sekali, seorang ibu-ibu. Beliau meminta diikhtiarkan kesehatan kaitannya bahwa suaminya mungkin 4 harinan insya Allah. 4 harinan kemarin itu tidak sengaja, tahu sengaja atau tidak sengaja, pokoknya intinya itu kejadiannya seperti itulah. Tidak sengaja buang air kecil di pohon kalau tidak salah itu kemarin itu kayak, kalau tidak insya Allah pelem, di pohon pelem bawahnya itu. Sudah menjadi kebiasaan teman-temannya kerja kalau buang air kecil itu di situ. Nah, pas kejadian, namanya juga musibah ya, delalah suaminya yang menjadi tamu saya itu buang air kecil di situ, di bawah pohon pelem. Malamnya setelah buang air kecil, tahu-tahu kok merasa ketakutan, merasa bingung, pokoknya tidak nyaman lah. Kayak badannya itu istilah gregesi, ngelemesi dan yang lain-lain. Malamnya kayak gitu. Pagi hari kerja seperti biasa lagi. Malamnya lagi tahu-tahu seperti itu dan tidak bisa tidur. Jadi malam pertama setelah pagi buang air kecil kayak gitu, langsung malam berikutnya sama seperti itu, tapi sampai kepikiran ini ada apa, pokoknya intinya tidak nyaman, lalu tidak nyaman, kepikiran sesuatu, dibingungi tapi tidak tahu yang dibingungi apa, akhirnya tidak bisa tidur. Malam berikutnya hampir sama dengan kemarin, tapi setiap pagi mungkin habis subuh ya, atau aktivitas umumnya seseorang ya, mulai jam 7:30 atau apa, dia ya kayak tidak ada apa-apa. Tapi nanti kalau sudah mulai jam 10-an, jam 9 malam itu sudah mulai terasa. Intinya sudah 2 malam tidak bisa tidur, 3 malam. Yang malam pertama masih tidak nyaman saja, tapi malam kedua, malam ketiga tidak bisa tidur. Paginya datang ke rumah, ceritanya gitu. Ya, dari kejadian itu ternyata malam ketiga pagi harinya, alat kelaminnya itu besar. Jadi telurnya itu, salah satu telur di bawah alat kelaminnya itu membesar itu. Nah, ke rumah saya cerita gitu. Alhamdulillah atas izin Allah, saya itu mengikhtiari itu kasus seperti itu tuh, kencing di bawah pohon itu kurang lebih 3 kasus yang saya ceritakan ini ya, atas izin Allah sih. Ambil pelajarannya, semoga kita tidak sampai seperti itu. Wabil khusus untuk aurat, 1 itu, 2 najisnya biar hati-hati, auratnya dijaga, najisnya hati-hati. Bahwa kita itu berdampingan dengan makhluk gaib, maka hati-hatilah, jagalah akhlak pada tempat-tempat yang indikasinya rumahnya gaib. Pohon juga bisa, rumah kosong lama juga bisa, atau leng itu lubang yang ada untuk yuyu atau ular atau tikus dan yang lain-lain. Lalu apalagi ya, gua, rumah kosong ya, pokoknya rumah jin kurang lebih seperti itu. Pohon besar udah lama biasanya ya, langsung rumah yang dikosongkan, kamar mandi, lalu identiknya dengan jorok sekali, atau gedung-gedung yang sudah tua. Habis itu lubang yang ada di tanah, bisa lubangnya ular, tikus, atau hewan-hewan tertentu. Itu tempat-tempatnya para gaib bertempat tinggal. Karena kita berdampingan langsung, maka hati-hatilah, jagalah akhlak. Mungkin
kasus tersebut yang saya ceritakan ini menjadi tempat tinggalnya gaib itu. Karena tidak sopan, akhirnya diberi peringatan. Kalau tidak salah itu, saya kasus yang kemarin sebelum saya ceritakan ini tuh orang kudus tambah pipisnya di bawah pohon pisang. Itu juga, maaf, alat kelaminnya juga membesar, telurnya itu membesar. Nah ini tambah di bawah pohon pelem. Allah ya karim, kan gitu. Hati-hatilah jaga al-haq, ojo nguyah sembarangan, buang air kecil jangan sembarangan. Rata-rata 3 EP kayak gitu. Dendam akhirnya sampai kejadian itu. Oke. Dalam video ini akan saya share cara apa ya, cara masya Allah, cara penanganan kasus tersebut. Yang pertama, yang saya arahkan untuk istri pasien, Bu, kaitannya dengan gaib, kaitannya dengan aktivitas kegaiban atau ketidaknyamanan, jangan dihubungkan dengan mistik, jangan dihubungkan gaib. Satu itu, perkuatlah nalar logika positif. Jangan dihubungkan sedikit-sedikit gaib, jangan sedikit-sedikit gaib. Satu itu. 2, saya minta air aqua boleh, air mineral boleh, atau merek-merek yang lain, tapi air dalam botol 1 liter dah saya kasih garam rupiah kasepuan, tak doakan rupiah standar ya, ikhlas, falak, ikhlas, al-baqarah awal, ayat kursi, masya Allah, maaf, al-fatihah, al-baqarah awal itu, habis itu ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, anas, dan sholawat bil qulub. Tak bacakan itu, tak kasih garam untuk diminum dan diusapkan area yang indikasinya ditempeli, ditumpangi gaib di area ke sini, tengkuk kepala, dan dibuat cuci muka. Yang ketiga, itu air minum ruqyah itu sebagai pengobatan dari dalam tubuh ketika ada gaib atau energi negatif sudah masuk di dalam tubuh, biar terdorong keluar atau pembersihan. Yang ketiga, saya berikan garam rupiah kasepuan yang khusus full energi dari yang garam merah itu, tak suruh untuk pagi hari dan malam hari, supaya untuk dikasih dengan air hangat lalu ditempelkan. Ya mungkin 3 menit ya, dengan air hangat dikasih garam itu. Ya alhamdulillah, atas izin Allah, beberapa kasus yang saya ikhtiari atas izin Allah berjodoh. Pesan dalam video ini, hati-hati, jagalah akhlak dengan manusia, jagalah akhlak wabil khusus dengan guru, dengan orang yang lebih tua, wabil khusus saudara-saudara kita. Dan jagalah akhlak di lingkungan karena kita berdampingan dengan gaib. Dampaknya seperti itu. Dari video ini mungkin yang berjodoh melihat video ini berarti ada pelajaran tertentu, karena takdirnya jangan melihat video ini kan gitu. Jagalah akhlak, jangan buang air kecil, nguyuh sembarangan. Dampaknya seperti itu. Sudah 3 kasus loh, makanya saya buat video. Kalau belum ada 3 biasanya jarang saya buat video. Tapi kalau lebih dari 3 biasanya bukan hanya orang yang saya ceritakan, tapi yang lain juga ada gitu. Jagalah akhlak, lalu ambillah pelajarannya, share ke yang lain. Maksudnya jangan video saya di share YouTube atau WA, tapi bisa dikatakan dengan orang lain. Jangan melihat cerita ini langsung mungkin pada momen tertentu bisa diceritakan. Intinya akhlak, jaga tata krama di alam semesta kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ingin bertanya silahkan berkomentar dan bantu support video ini, dibantu subscribe, like, dan berkomentar. Insya Allah nanti kalau ada tamu lagi akan saya videokan. Kurang lebih seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.